Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing bersama teman-teman semuanya tema tentang mindfulness, solusi mengatasi overthinking. Teman-teman sekalian, overthinking artinya adalah kondisi di mana seseorang berperilaku memikirkan sesuatu secara berlebihan. Ya, poinnya adalah secara berlebihan. Tentu saja dalam sehari kita pasti punya banyak sekali pikiran ya, kurang lebih 60.000 pikiran setiap harinya. Nah, orang-orang yang overthinking dia cenderung berpikir secara negatif gitu ya, atau berpikirnya secara berlebihan sehingga membuat dirinya, kondisinya menjadi tidak nyaman. Apa sih yang menyebabkan orang menjadi overthinking gitu ya? Nah, penyebab dari overthinking ini pertama adalah karena kita cenderung berpikir terlalu dalam atau berlebihan kepada kondisi di masa lalu. Jadi terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu. Ya, kenapa ya kok itu bisa terjadi? Kenapa ya kok dia bisa begitu kepada saya? Kenapa ya kok Tuhan memberikan saya ujian seperti itu, gitu ya. Jadi terlalu memikirkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, baik yang kemarin, 1 detik sebelumnya, atau bahkan yang sudah bertahun-tahun di di masa lalu. Nah, inilah yang kemudian membuat orang-orang menjadi overthinking. Ya, berpikir secara berlebihan, mengapa ya, mengapa ya, mengapa ya, mengapa ya. Dan tidak akan ada habisnya gitu ya kalau kita terus mempertanyakan apa yang sudah terjadi. Karena tidak ada jawabannya gitu ya. Kalau sudah terjadi ya terjadilah. Siapa yang bisa menghalangi gitu ya. Kalau Allah sudah menghendaki itu terjadi dalam hidup kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita, maka terjadilah. Artinya perlu dipahami teman-teman sekalian kalau itu sudah menjadi bagian dalam kehidupan kita, terjadi di kehidupan kita, maka terimalah. Gitu ya. Ciri kalau kita belum menerima, ya itu tadi, kita akan jadi overthinking dan terus mempertanyakan kenapa. Begitu kita menerima, ikhlas, ridho dengan ketetapan Allah yang sudah terjadi, maka pikiran kita menjadi jauh lebih terkendali. Begitu. Kemudian yang kedua, penyebab overthinking lainnya adalah karena kita terlalu berlebihan dalam memikirkan masa depan. Ya, nanti kalau begini gimana? Nanti kalau terjadi gimana? Nanti kalau dia mengulang lagi gimana? Nanti gimana? Gitu ya. Padahal apa yang dikhawatirkan itu belum terjadi. Apa yang ditakutkan itu belum menjadi kenyataan gitu ya. Tapi saat ini kita sudah memikirkannya secara berlebihan. Sehingga tentu menjadi cemas, jadi khawatir, jadi ragu, jadinya tidak nyaman sendiri. Nah, dan membuat kita jadi terbatas perilakunya. Ya, nah itu jadi terlalu mengkhawatirkan masa depan membuat seseorang menjadi overthinking. Ya, apa yang belum terjadi sudah difikirkan dan kecenderungan pikirannya adalah pikiran negatif gitu kan. Kalau pikirannya positif tentu tidak menjadi masalah ya. Namun overthinking biasanya kan cenderung memikirkan hal-hal yang negatif yang terjadi di masa lalu maupun yang di masa depan. Apa efeknya ketika kita terlalu berlebihan dalam berpikir? Tentu menyebabkan kita menjadi stres, ya, depresi, ya, tidak sehat mental, susah tidur, ya, badan tidak fit, dan relasi menjadi terganggu juga dengan orang-orang sekitar. Ya, aduh, dikit-dikit panikan, dikit-dikit khawatiran, dikit-dikit cemas. Kita yang cemas, tapi orang lain kita buat ikut cemas juga. Ya, jadi banyak efek sampingnya ketika kita berlebihan, ya. Makanya kan dikatakan yang lebih baik itu adalah yang tengah-tengah, pertengahan. Apapun yang berlebihan tidak baik buat diri kita maupun orang-orang di sekitar kita. Itu sebabnya teman-teman sekalian kita perlu mengendalikan pikiran kita, ya kita perlu mengelola agar pikiran kita tidak berlebihan ataupun overthinking. Nah, di sini salah satu cara yang saya akan bagikan pada teman-teman adalah dengan mempraktekkan mindfulness. Ya, teknik mindfulness ini akan melatih pikiran kita maupun diri kita untuk hidup di saat ini.
Tadi kita sudah paham ya, bahwa penyebab overthinking adalah terlalu memikirkan masa lalu maupun terlalu mengkhawatirkan masa depan, gitu ya. Keduanya tidak lagi nyata. Yang lalu sudah berlalu tidak lagi nyata, yang depan belum terjadi belum nyata, gitu ya. Yang nyata adalah yang saat ini. Nah, praktek yang bisa membantu kita untuk hidup di saat ini adalah praktek mindfulness. Maka dari itu kita penting untuk juga bisa memahami bagaimana praktek mindfulness ini dan juga mempraktekannya sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang memiliki pikiran yang jernih, memiliki pikiran yang terang gitu ya, sehingga bisa menikmati hidupnya di saat ini. Nah, teman-teman sekalian, Martin Seligman ya, pakar psikologi positif, menyampaikan bahwa untuk yang kejadian yang di masa lalu, cara untuk mengatasinya adalah dengan kita bersyukur dan juga memaafkan. Bersyukur bahwa apa yang terjadi di masa lalu sudah terlewati, alhamdulillah berhasil terlewati, kemudian memaafkan untuk mendamaikan perasaan maupun luka di hati akibat peristiwa negatif di masa lalu. Nah, itu cara untuk berdamai dengan masa lalu sehingga bayangan-bayangan masa lalu itu tidak lagi menghantui kita secara berlebihan. Kemudian, menurut Martin Seligman juga, kalau untuk kekhawatiran masa depan yang menyebabkan kita overthinking tadi, solusinya adalah dengan mengkondisikan diri kita punya optimisme dan punya harapan yang positif untuk masa depan. Maka disampaikan juga bahwa kita mestilah pasrah, ya kan? Untuk masa depan dipasrahkan pada Yang Kuasa. Adapun kita sebagai manusia optimis dan harus terus membangun harapan untuk masa depan yang lebih baik, fokus pada apa yang kita harapkan bukan yang tidak kita harapkan. Itu namanya optimis. Ya, sedangkan untuk yang masa kini Martin Seligman menyampaikan bahwa kita bisa melatihnya ya dengan cara ngeflow gitu atau mindfulness ini tadi, menikmati apa aktivitas yang kita lakukan saat ini dan mempraktekkan mindfulness yaitu fokus khusyuk dengan apapun aktivitas kondisi yang ada saat ini. Sehingga kita jadi bisa sehat mental gitu ya, maksudnya bisa lebih menikmati kehidupan yang nyata saat ini. Adapun praktek mindfulness ya, yang pertama adalah dengan sadar nafas. Ya, jadi kita berlatih untuk menyadari nafas yang masuk maupun nafas yang keluar dari tubuh kita. Teman-teman bisa ambil posisi bersila, tangannya diletak ke atas paha, menghadap ke atas, pejamkan mata, lalu tarik nafas pelan-pelan dari hidung. Hembuskan lewat mulut. Tarik nafas yang dalam dari hidung, lalu hembuskan pelan-pelan saja lewat mulut. Fokuskan pikiran pada nafas yang masuk maupun nafas yang keluar dari dalam tubuh. Dan bersamaan dengan itu, teman-teman boleh mempraktekkan ketika menarik nafas, sebut nama Allah di dalam hati. Dan ketika menghembuskan nafas, sebut Alhamdulillah atau Asma'ul Husna yang teman-teman sukai. Nah, jadi fokusnya selain mendapatkan manfaat dari praktek sadar nafas, teman-teman juga mendapatkan manfaat secara spiritual lewat zikirnya. Nah, praktek ini akan melatih pikiran kita untuk tidak kemana-mana gitu ya, tidak ke masa depan, tidak juga ke masa lalu gitu ya. Khususnya kalau kita lagi ada masalah, pastinya pikiran kita jadi banyak cabangnya gitu ya. Dan untuk mengendalikan pikiran itu, praktekkanlah teknik mindfulness ini. Ambil waktu yang khusus, bagi yang muslim boleh berwudu dulu, ya, atau sehabis sholat, teman-teman bisa ambil waktu, duduk bersila, boleh hidupkan musik-musik yang instrumen-instrumen yang membuat cocok untuk healing, sambil didengarkan, sambil dipraktekkan, atur nafasnya, tarik nafas panjang, hembuskan, tarik nafas, sebut Allah, hembuskan, sebut Alhamdulillah. Maka saat mempraktekkan mindfulness ini, teman-teman bisa merasakan ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan di dalam hatinya, ya. Dan saat teman-teman bisa tenang, saat teman-teman bisa damai hatinya, maka bersamaan dengan itu pikiran teman-teman akan menjadi lebih jernih, lebih terang, dan lebih mampu untuk berpikir
positif. Maka insya Allah dengan praktek mindfulness ini, overthinking atau pikiran berlebihnya pun bisa lebih terkendali. Teman bisa menyelesaikan apapun persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang jernih dan insya Allah mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Jadi tidak apa-apa kalau sesekali kita overthinking, yang penting jangan lupa untuk mengambil jeda, merilekskan jiwa kita, merilekskan pikiran kita dengan praktek khusyuk atau mindfulness seperti yang dicontohkan tadi lewat praktek mindful breathing ya, sadar nafas, ataupun praktek sholat khusyuk juga bisa, atau teman-teman praktek zikir khusyuk juga bisa. Silakan dipraktekkan, semoga bermanfaat dan membuat teman-teman semakin sehat dan bahagia. Sampai jumpa lagi, silakan like, komen, maupun share video ini agar semakin besar manfaat yang didapatkan. Terima kasih.